Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran untuk belajar matematika. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk meminta pertolongan Tuhan agar boleh mengerti apa yang akan kita pelajari. Nah, apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini? Mungkin ada yang langsung ngiler ya, tapi yang ingin kalian perhatikan adalah potongan-potongan pizzanya. Ada berapa potong pizza ini? Ya, ada 8 ya. Jadi kalau misalnya Marvel ambil satu potong pizza, berapa bagian yang dia dapatkan? Nah, yang didapatkan oleh Marvel adalah 1/8 karena ada 8 potong pizza. Kalau misalnya si Leon minta 3 potong, berarti si Leon dapatnya 3/8 potong. Dan seterusnya. Ini hanya untuk mengingatkan kalian mengenai materi pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, materi kita hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan pecahan. Namun sebelum masuk ke materi dasar, materi pokoknya, maka kita akan mempelajari dulu bagaimana cara mengubah bentuk-bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Yang pertama, kita akan belajar mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan desimal. Tipsnya adalah ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, lalu ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh yang pertama adalah 2%. Langkah yang pertama adalah kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Persen artinya per 100. Oleh karena itu, 2% artinya 2/100. Lalu, langkah berikutnya adalah kita lihat penyebutnya. Di situ penyebutnya adalah 100, angka nolnya ada 2, artinya nanti kita rubah menjadi desimal yang di belakang komanya ada 2 angka. Ya, kita lihat kembali ke pembilang. Pembilangnya ada angka 2. Karena kita butuh 2 angka di belakang koma, maka kita tambahkan angka 0 di depan angka 2, maka berubah menjadi 0,02. Contoh yang kedua adalah 45%. Berubah menjadi 45/100, lalu ini masih penyebutnya 100, maka 2 angka di belakang koma untuk bilangan desimalnya. Berubah menjadi 0,45. Contoh yang terakhir adalah 50%. Kita rubah menjadi 50/100, lalu disederhanakan menjadi 5/10. Sama-sama dibagi 10. Lalu kita ubah karena ini penyebutnya 10, berarti satu angka di belakang koma. Maka berubah menjadi 0,5. Tadi di langkah kedua yaitu 50/100, boleh saja langsung kita rubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,50. Namun 0,50 dan 0,5 adalah nilainya sama. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Tipsnya adalah kita hanya perlu mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Contohnya di sini ada 2, yang pertama 1/4 dan 4/5. Kita lihat dulu yang 1/4. Karena yang perlu diubah menjadi 100 adalah penyebutnya, maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 4. 4 dikalikan berapa supaya dapat 100? Makanya di sini kita kalikan 25, karena 4 kali 25 adalah 100. Karena penyebut kita kalikan 25, berarti pembilang juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Oleh karena itu,
Di langkah yang kedua dituliskan 1 kali 25 per 4 kali 25. Hasilnya adalah 25/100. Setelah penyebutnya menjadi 100, kita tinggal mengubah bentuknya menjadi persen, yaitu 25%. Untuk contoh yang kedua, 4/5 sama seperti yang tadi. Kita lihat penyebutnya adalah 5. 5 dikalikan berapa supaya dapat 100? Karena 5 dikali 20 dapat 100, maka pembilangnya pun dikali dengan 20. Hasilnya adalah 80/100. Lalu tinggal dirubah menjadi bentuk persen, yaitu 80%. Berikutnya kita belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Tipsnya adalah ubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 100, lalu disederhanakan. Nah, contoh yang pertama adalah 20%. Persen artinya per 100, sehingga 20% berubah menjadi 20/100. Lalu kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka 20. Karena 20 dan 100 sama-sama habis dibagi 20. 20 dibagi 20 adalah 1 dan 100 bagi 20 adalah 5. Sehingga menghasilkan 1/5. Contoh yang kedua, 75%. 75% kita rubah menjadi 75/100, lalu kita bagi dengan angka 25. 75 dibagi 25 adalah 3, dan 100 dibagi 25 adalah 4, sehingga menghasilkan 3/4. Lalu yang ketiga adalah 125%. Kita rubah menjadi 125/100, lalu sama-sama dibagi 25. Menghasilkan 5/4. 5/4 di sini dirubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Cara membaginya sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Jadi boleh dibagi dengan cara bersusun panjang. Kalau ada yang lupa caranya, nanti boleh ditanyakan, Mem akan jelaskan. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tipsnya adalah kita perlu untuk mengubah penyebut pecahan menjadi angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi kelipatan 10. Contohnya yang pertama adalah 3/10. Karena di sini penyebutnya sudah 10, berarti tidak perlu dirubah lagi. Pada angka 10 ada satu angka 0. Karena itu nanti desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Jadi karena pembilangnya adalah angka 3, maka desimalnya berubah menjadi 0,3. Lalu untuk contoh yang kedua, 45/100, di sini juga penyebutnya sudah kelipatan 10, yaitu angka 100. Karena angka 100 ada dua angka nolnya, berarti desimalnya nanti juga ada dua angka di belakang koma. Jadi langsung diubah menjadi 0,45. Untuk contoh yang ketiga, yaitu 25/1000, di sini penyebutnya adalah 1000, ada 3 angka nolnya. Oleh karena itu nanti juga desimalnya akan 3 angka di belakang koma. Kita lihat di pembilang adalah angka 25. 2 dan 5 baru ada 2 angka, oleh karena itu kita perlu tambahkan angka 0 di depan 25, sehingga menjadi 0,025. Lalu contoh yang keempat adalah 3/4. Penyebutnya adalah 4, belum 10 atau kelipatannya. Jadi kita perlu merubah dulu 4 menjadi angka 10, 100, 1000, atau seterusnya. Karena 4 tidak bisa dijadikan 10, ya, jadi tidak ada angka bulat yang dikalikan 4 sehingga menghasilkan 10. Jadi kita jadikan dia penyebut 100. 4 dikali 25 adalah 100. Karena penyebutnya dikali 25, jadi pembilangnya juga kita kalikan 25. Sehingga berubah menjadi 3 kali 25. 3 kali 25 adalah 75. 4 kali 25 adalah 100.
sehingga bentuk pecahannya berubah menjadi 75/100. Karena penyebutnya sudah 100, kita sudah bisa mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 100 ada 2 angka nolnya, sehingga nanti desimalnya juga 2 angka di belakang koma. Maka bentuk desimalnya adalah 0,75. Dan contoh yang terakhir adalah 1/2/5. Ini bentuknya adalah pecahan campuran. Oleh karena itu kita perlu mengubahnya dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 1 dikali 5, hasilnya adalah 5, lalu ditambah dengan 2. 5 tambah 2 adalah 7. Berarti berubah menjadi 7/5. Lalu kita jadikan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 atau kelipatannya. Karena 5 bisa dijadikan 10, maka kita akan jadikan dia 10 dengan cara mengalikannya dengan angka 2. Karena 5 dikalikan dengan 2, maka pembilangnya yaitu 7 juga dikalikan dengan 2. Sehingga berubah menjadi 7 kali 2 per 5 kali 2, yaitu 14/10. Karena penyebutnya adalah 10, satu angka di belakang koma jadinya ya, maka berubah menjadi 1,4. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Tipsnya adalah ubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Selanjutnya sederhanakan pecahan tersebut. Contoh yang pertama adalah 0,8. 0,8, satu angka di belakang koma artinya per 10. Maka berubah menjadi 8/10. Setelah itu kita sederhanakan, kita kecilkan angka-angkanya. Karena dua-duanya habis dibagi 2, maka di sini kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 adalah 4, dan 10 dibagi 2 adalah 5. 4/5 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, karena tidak ada angka lagi yang sama yang habis membagi keduanya. Jadi hasilnya adalah 4/5. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Yang kedua adalah 0,25. 0,25 ada 2 angka di belakang koma, artinya adalah per 100. Maka kita rubah menjadi 25/100. Lalu kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, paling kecil. Karena 25 dan 100 sama-sama habis dibagi 25, maka kita langsung bagikan dengan 25. 25 dibagi 25 adalah 1, dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Untuk contoh yang ketiga, 0,375. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, artinya ini adalah bilangan berpenyebut 1000. Maka kita rubah menjadi 375/1000. Lalu kita kecilkan, kita bagi dengan angka 125. Menghasilkan 3/8. Jadi harus pintar-pintar untuk mencari atau menentukan pembagi mana yang betul-betul menyederhanakan pecahan ini. Yang terakhir kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Tipsnya adalah ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, lalu jadikan pecahan tersebut berpenyebut 100. Contohnya 0,2. 0,2, satu angka di belakang koma, artinya ini adalah bilangan berpenyebut 10. Menjadi 2/10. Karena di atas langkah keduanya adalah kita harus jadikan penyebutnya menjadi 100, maka lihat penyebutnya. Karena penyebutnya 10, kita cari angka berapa yang dikalikan dengan 10 yang menghasilkan 100. Maka di langkah yang berikutnya, kedua angka ini dikalikan dengan 10. Jadi 2 dikali 10 dan 10 dikali 10 menjadi 20/100. 20/100 seperti yang sudah kita pelajari bahwa per 100 artinya adalah persen. Maka 20/100 langsung kita rubah menjadi bentuk 20%. Untuk contoh yang kedua adalah 0,35. Karena ini 2 angka di belakang koma, berarti
Ini adalah per 100. Penyebut 100 berubah menjadi 35/100. Karena sudah berpenyebut 100, maka tinggal diubah menjadi bentuk persen, yaitu 35%. Lalu yang terakhir adalah 0,125. Karena di 3 angka di belakang koma, maka ini adalah berpenyebut 1000 atau per 1000. Maka kita rubah menjadi 125/1000. Lalu kita sederhanakan karena kita butuh penyebut 100, sedangkan di sini adalah penyebutnya 1000. Jadi supaya menjadi 100 kita bagi dengan 10, maka menghasilkan 12,5/100. Kita jadikan bentuk persen menjadi 12,5%.